Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Masih semangat? Masih, Bu. Habis pelajaran apa ini? Habis Matematika. Matematika. Oke. Sekarang kalian mau belajar apa sih? Ekonomi. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Siap. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, lebih baik diawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum itu, Ibu akan presentasi dulu. Livia hadir. Hadir, Bu. Elva Hadir, Bu. Adi. Hadir, Bu. Ucok. Coba. Izin ya. Tria. Hadir, Bu. Ruru. Hadir. Baik, yang tidak hadir satu ya. Baik. Seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, bahwa agenda kita hari ini adalah manajemen. Baik. Kita hari ini akan mempelajari manajemen, bagaimana pengertian itu sendiri, lalu bagaimana fungsinya dan bagaimana bidangnya yang nantinya diharapkan masing-masing dari kita bisa mengimplementasikan ke kehidupan sehari-hari ya. Lalu Ibu akan menyampaikan terkait metode pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan banyak bertanya jawab, di mana nanti Ibu akan memberikan penilaian kepada kalian. Lalu penilaian itu tercantum di sini. Nah, Ibu sudah mempersiapkan gambar sebagai penguatan aktif kalian. Nanti gambar tersebut akan Ibu berikan ketika kalian menjawab pertanyaan dari Ibu dan akan ditempelkan di lembar biru. Ya. Kemarin kalian tentunya sudah membaca tentang materi manajemen, benar? Benar. Silakan dibuka catatannya. Hari ini belajar tentang manajemen. Nah, ketika kalian sudah mempelajari, Ibu akan memberi pertanyaan. Siapa yang mengetahui apa itu manajemen? Saya, Bu. Siap. Ya. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian terhadap proses penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Baik, suatu proses di mana itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengawasan, juga ada pelaksanaan sendiri untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. One clap. Satu stiker buat Tria. Silakan ditempel. Lalu mengenai manajemen itu sendiri, pastinya ada fungsi-fungsi manajemen yang harus diperhatikan. Apa aja itu fungsi-fungsinya? Ya. Fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Itu lebih kepada perencanaan bagaimana kita hendak melakukan sesuatu. Sampai sini ada yang bertanya? Cukup? One clap buat Ruru. Ada stiker buat Ruru, silakan. Nah, yang dikatakan Ruru itu yang pertama ada yang namanya planning atau perencanaan. Siapa yang tahu apa itu planning atau perencanaan? Saya, Bu. Ya, silakan. Planning atau perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. One clap. Ya, benar. Di mana perencanaan adalah langkah awal ketika kita melakukan proses manajemen. Lalu yang kedua ada apa dulu? Ada pengorganisasian. Siapa yang tahu apa itu
sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Ya benar. Pengorganisasian adalah bagaimana kita mengelola sumber daya yang kita miliki ketika kita hendak melakukan suatu tujuan. Maka buat Ria. Selanjutnya ada fungsi apa dulu? Pelaksanaan. Ada fungsi pelaksanaan. Siapa yang akan menjawab fungsi pelaksanaan itu apa? Saya Dia. Pelaksanaan atau operating adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ya, ketika kita hendak mencapai tujuan itu harusnya memperhatikan apa saja yang kita miliki sehingga kita dapat mengatur bagaimana itu terlaksana ya. One clap buat Elsa. Selanjutnya ada fungsi apa dulu? Pengawasan. Ada fungsi pengawasan. Nah, apa sih fungsi pengawasan itu? Saya Bu. Ya, silakan. Pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Baik, pengawasan itu sendiri terkait dengan evaluasi apakah yang kita tuju atau yang kita targetkan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya. One clap buat Livia. Setelah itu, ketika kita sudah mengetahui fungsi-fungsi manajemen, ada yang namanya bidang-bidang manajemen. Nah, bidang-bidang manajemen ini sudah dibaca materinya? Sudah? Sudah. Apa saja sih bidang manajemen? Saya Bu. Ya. Bidang-bidang manajemen dapat dibagi atas 5 bidang, Ya. yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi. Keuangan, personalia, dan Administrasi. nah, untuk yang pertama, Ibu akan memberikan contoh kasus. Bayangkan kita adalah seorang pimpinan perusahaan, yakni handphone. Keluarkan handphone kalian. Nah, bayangkan itu adalah produk kalian yang akan kalian keluarkan. Ya. Lalu ketika dikaitkan dengan manajemen yakni bidang-bidang ini, apakah yang kalian pikirkan? Kaitannya apa sih dengan ketika kalian menjadi pimpinan perusahaan sebuah perusahaan handphone? Ya. Livia, apa yang kamu hubungkan antara handphone dengan manajemen? Setelah saya melihat HP, Ada kaitannya dengan bagaimana mengatur administrasi dalam perusahaan. Bagaimana mengatur administrasi dalam perusahaan? Baik, one clap. Mengatur administrasi, masuk ya. Nah, lalu ini stiker untuk Livia. Stiker jenis kedua. Kemudian siapa yang akan berpendapat lagi? Saya Bu. Ya, dulu. Setelah melihat tadi ini, saya mencoba untuk menyangkutkan dengan perencanaan sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. Perencanaan sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. Berarti itu bagaimana ketika kamu menjadi anggota perusahaan atau pimpinan perusahaan, bagaimana handphone itu diproduksi gitu ya. Ini berkaitan dengan bidang produksi. Lalu, Ria, apa yang kamu pikirkan? Dengan melihat handphone ini, saya berpikir bagaimana cara saya untuk menyebarluaskan produk handphone saya ini dengan dana dan keuangan yang ada. Menyebarluaskan dengan dana keuangan yang ada ya. Kata kuncinya adalah keuangan. Maka ya benar, kita adalah fungsi manajemen. Lalu, ya, dengan melihat HP ini, jadi kita melihat kondisi pasar. Kondisi pasar. Terus ada apa dengan kondisi pasar? Di kondisi pasar itu yang lagi tinggi atau yang lagi marah itu seperti apa? Lalu kita buat seperti
yang dipasar agar pemasarannya lebih mencapai target. One point buat Adi. Itu adalah salah satu fungsi pemasaran. Nah, ada lagi? Saya Bu, Ya? setelah saya melihat handphone, handphone ini bisa berfungsi sebagai mengatur ketenagakerjaan dalam perusahaan. Mengatur ketenagakerjaan, ya. Maka ini berkaitan dengan personalia. Bagaimana mengatur intern perusahaan dan ekstern perusahaan. One point buat semuanya. Nah, Ibu lupa untuk membagikan stiker. Siapa tadi yang sudah jawab? Oke. Nah, selanjutnya adalah ketika kita berkaitan dengan planning, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, lalu ada dari manajemen. Bayangkan saat ini kalian adalah seorang anggota OSIS. Nah, ketika kalian mengikuti organisasi OSIS, ibaratkan ibu adalah pembina OSIS. Coba bayangkan hal pertama yang akan kalian lakukan ketika ibu menyarankan sebuah proyek, yakni pentas seni tebak. Ria? Mengatur perencanaan atau planning. Mengatur perencanaan atau planning. Olivia? Setelah melakukan perencanaan, ada ini pelaksanaan. Pelaksanaan dengan anggota OSIS tentunya ya. Lalu ada lagi? Ya? Setelah melakukan perencanaan dan pelaksanaan kita perlu melakukan pengawasan. Perlu melakukan pengawasan. Tuklep. Tuklep ya. Ulangin. Tuklep. Nah, baik. Hari ini coba seperti biasa Ibu akan mengevaluasi hasil pembelajaran hari ini. Silakan kalian membuka menti.com dengan alamat yang sudah disediakan ya. Lalu di situ Ibu meminta kalian untuk hal-hal apa saja yang kalian pelajari. Di slide kedua itu ada perasaan kalian hari ini. Silahkan dibuka. Baik, sudah terkumpul ya. Kalian ada yang mempelajari mengenai kerjasama, administrasi, perencanaan, kekuasaan pelanggan dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu, apa perasaan kalian? Livia? Senang Bu. Senang mendapat ilmu. Elva? Senang Bu. Senang? Senang. Senang. Adi? Respect Bu. Respect, oke. Ria? Senang Bu, ada grupnya ya, ada Nano-nano Bu. Ada grupnya, ada nano-nano. Rulu? lega. Pegal? Lega. Oh, lega, oke, lega. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian menunjukkan hasil kerja kalian di kertas biru. Coba tunjukkan ke teman-teman. Nah, siapa yang mendapatkan 1 poin? Tidak ada? 2 poin? Saya. Banyak. 3 poin? Oke. Sekiranya itu adalah hasil pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kita belajar mengenai manajemen ya. Teman-teman, sekian pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Saya Bu. Ya. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebelum itu maka diawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang. Siang Bu.